Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu ya tentang bilangan bulat. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat adalah operasi perkalian biasanya disimbolkan dengan tanda silang atau tanda titik. Konsep perkalian sesungguhnya berasal dari operasi penyebelahan yang berulang. Nah, sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran pada operasi perkalian yaitu perkalian akan selalu mendapatkan hasil yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukarkan tempatnya, sehingga hal tersebut dapat dituliskan untuk setiap bilangan P dan Q akan selalu berlaku P kali Q sama dengan Q kali P. Contohnya, 6 kali negatif 4 sama dengan negatif 4 kali 6. Jadi posisi 6 dan negatif 4 bisa ditukar, sehingga hasilnya sama dengan negatif 24. Lalu contoh berikutnya, negatif 5 dikali negatif 8 sama dengan negatif 8 kali negatif 5. Keduanya ini sama-sama menghasilkan 40. Maka perkalian dianggap memiliki sifat komutatif. Selanjutnya ada sifat asosiatif. Pada sifat ini dinyatakan dengan untuk setiap bilangan P dan Q maupun R akan selalu berlaku dalam kurung P kali Q tutup kurung kali R sama dengan P kali buka kurung Q kali R tutup kurung. Jadi dikelompokkan dulu yang mana yang harus dikerjakan dahulu ya. Nah, contohnya 3 kali buka kurung negatif 5 kali 2 tutup kurung. Nah, bisa kita rubah caranya dengan buka kurung 3 kali negatif 5 tutup kurung kali 2. Jadi untuk yang sebelah kiri ini yang dikerjakan duluan adalah negatif 5 dan negatif 5 kali 2. Sedangkan untuk yang sebelah kanan yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 3 dikali negatif 5. Nah, namun dengan demikian hasilnya akan tetap, yaitu negatif 30. Nah, selanjutnya untuk yang B, soalnya adalah buka kurung negatif 4 kali 6 kali 3. Dari sebelah kanannya ada negatif 4 kali buka kurung 6 kali 3 tutup kurung. Nah, kalau sebelah kiri ini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah negatif 4 kali 6, baru setelah itu kali 3. Sedangkan yang sebelah kanan yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 6 kali 3-nya. Setelah itu baru dikalikan negatif 4. Tapi dua-duanya pun sama menghasilkan negatif 72. Oke. Kita lanjut. Sifat berikutnya adalah sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan. Pada sifat ini dinyatakan bahwa untuk setiap bilangan P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P kali Q tambah R. Maka didistributifkan menjadi P kali Q tambah P kali R. Contohnya 4 kali buka kurung 5 tambah negatif 4 tutup kurung sama dengan, bisa kita kerjakan langsung 4 kali 5 tambah negatif 3 sama dengan 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8.
Bisa juga diselesaikan dengan 4 kali 5 tambah 4 kali negatif 3 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. 4 kali negatif 3 sama dengan negatif 12. Jadi 20 tambah negatif 12 sama dengan 8. Nah, jadi 4 kali 5 tambah 4 kali buka kurung 5 tambah negatif 3 tutup kurung sama dengan dirubah menjadi sifat distributif. Jadi 4 kali 5 tambah 4 kali negatif 3 sama dengan 8. Contoh berikutnya. Ini juga sama ya. Jadi di sini negatif 5 tambah buka kurung negatif 3 tambah 6 sama dengan negatif 5 kali 3. 3-nya dapat dari mana? Dari negatif 3 tambah 6. Dari sini ya. Ini sama dengan negatif 15. Atau bisa juga dengan negatif 5 tambah negatif 3. Negatif 5 kali negatif 3 tambah negatif 5 kali 6. Jadi sama dengan 15 tambah negatif 30 sama dengan 15. Selanjutnya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Pada sifat ini dinyatakan dengan untuk setiap P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P kali buka kurung Q kurang R tutup kurung sama dengan P tambah Q dikurang P kali R. Contohnya ini sama ya seperti distributif dalam bentuk penjumlahan, tapi ya kalau ini yang pengurangannya. Jadi 3 kali buka kurung 7 dikurang negatif 6 sama dengan 3 kali 13. Nah, 13 ini dapat dari mana? Dari sini ya, 7 dikurang negatif 6 hasilnya menjadi 13. Lalu atau bisa juga diselesaikan dengan 3 kali 7 dikurang 3 kali negatif 6 sama dengan 21 dikurang negatif 18 sama dengan 21 tambah 18 sama dengan 39. Selanjutnya 5 kali buka kurung negatif 4 dikurang 2 sama dengan 5 dikali negatif 6 sama dengan negatif 30. Bisa juga diselesaikan dengan 5 kali negatif 4 kurang 5 dikali 2 sama dengan negatif 20 dikurang 10 sama dengan negatif 30. Nah, ini adalah sifat-sifat dari perkalian. Nah, ini adalah contoh soal untuk bagaimana sih cara mengerjakan perkalian bilangan bulat. Nah, sebelum mengerjakan perkalian bilangan bulat, kalian harus mengingat ini ya, jika ada positif dikalikan positif maka hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, contohnya negatif 6 kali 12. Ada negatif kali positif. Maka hasilnya kita lihat ya, negatif kali positif adalah negatif. Hasilnya negatif 72. Selanjutnya negatif 7 kali negatif 14 sama dengan, nah di sini negatif kali negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Lalu 7 kali 14. Jadi hasilnya sama dengan positif 98. Oke, selanjutnya ke pembagian bilangan bulat. Inverse atau lawan atau kebalikan dari operasi perkalian adalah operasi pembagian. Operasi pembagian biasanya disimbolkan dengan tanda titik, dengan tanda titik 2 atau tanda garis miring. Lain halnya dengan perkalian.
konsep pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Nah, sifat operasi pembagian bilangan bulat. Nah, untuk pembagian dia tidak sama dengan perkalian. Jadi pembagian itu dia tidak bersifat komutatif. Kenapa? Karena jika angkanya dibalik, maka hasilnya tidak sama, maka dia tidak bersifat komutatif. Yang kedua, tidak bersifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini juga sama ya, jika kelompoknya dipindahkan, maka hasilnya tidak sama. Karena itu pembagian tidak bersifat asosiatif. Lalu ada tidak bersifat distributif. Untuk pembagian juga sama ya, tidak bisa distribusikan, jadi dia tidak bisa tidak bersifat distributif. Contoh soalnya sama dengan halnya perkalian. Sebelum kalian mengerjakan, kalian ingat dulu nih, jika positif dibagi positif maka hasilnya positif, lalu positif dibagi negatif maka hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya pun negatif, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Ini contoh soalnya. Negatif 36 dibagi 9, berarti negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif ya. 36 dibagi 9 hasilnya 4, jadi negatif 4. Contoh berikutnya, negatif 72 dibagi negatif 8 ya, negatif dibagi negatif hasilnya positif ya. Lalu 72 dibagi 8 hasilnya 9, jadi hasilnya adalah positif 9. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.